Ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji, kita lihat kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu pada saat pakai ihram, subhanallah, kita lihat presiden pun, raja pun sama. Kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari-hari haji, tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Karena haji ada 6 hari, 8 sampai 13. 8 dan tanggal 13 sunnah, 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib. Tanggal 8 jemaah haji masuk ke Mina, dan ini hukumnya sunnah, dikenal dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah, mereka pakai ihram dari rumah mereka. Kalau orang Mekah, kalau orang pendatang kayak kita misalnya jemaah haji, maka mereka pakai ihram dari hotel mereka masuk ke Mina. Lalu mereka mengerjakan sholat jamak qasar takdim di waktu duhur. Duhur dan asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah, 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Dan kasus jamak, jadi tidak ada qasar kecuali 4 rakaat ya. Subuh nggak mungkin jadi 1, maghrib nggak mungkin 1,5, gitu kan. Dan jamak hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya, nggak boleh yang lain. Jadi duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh isya sama subuh, nggak boleh subuh sama duhur. Yang bisa hanya duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Dan yang dipangkas, dikasar hanya yang rubaiyah 4 rakaat, duhur sama asar dan isya. Maghrib kalau jamak dengan isya cuma tetap 3 dan isyanya yang 2. Di takdim, dimajukan di waktu duhur. Jemaah haji di sana bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah ya. Mereka mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir, membaca Al-Quran. Biasanya kalau travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian. Walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak di antara mereka yang lalai pada saat itu. Artinya ngobrol-ngobrol saja, buang-buang waktu, makan, minum, bolak-balik masuk kamar mandi, nggak ada gunanya ini. Kecuali darurat, tapi banyak yang begitu. Ringkas cerita, dijamak qasar takdim, kemudian sampai maghrib, maghrib juga sama, dijamak sama isya, dikasar isyanya dan ditakdim di waktu maghrib. Kemudian mereka istirahat. Tanggal 9 hari Arafah, hari wajib. Kan tadi saya bilang 8 sampai 13. Tanggal 9 jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada 3 lokasi kita di musim haji, Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain, 3 ini. 3 ini tentu ada Masjidil Haram, nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan, yang kita harus dikenal dengan Masjidil Haram. Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah, habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit, ya sudah datang haji niat haji kemudian sakit di rumah sakit, selama dia masih hidup dipakein ihram pada hari itu, hari Arafah, dipakein infus, diantar pakai ambulans gitu. Karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban, dianggap sudah haji. Yang lainnya kalau punya udzur, sakit dan sebagainya, ini bisa diganti dengan sembelihan. Baik, tanggal 9 itu teman-teman sekalian jemaah haji tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari, dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari sepanjang tahun, tidak ada hari-hari ya, yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang yang haji dianjurkan berbanyak ibadah, yang tidak haji dianjurkan puasa. Puasa hari Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tanggal 9 Zulhijjah, ini 1 hari sebelum Idul Adha. Puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun, dan 365 hari ke depan. Jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan 1 hari puasa. Malam tanggal 9 dianjurkan jemaah haji ke Muzdalifah, dan ini disunnahkan, sunnah mentakhirkan sholat di jamak maghrib isya, tapi diterlambatkan di waktu isya dan isyanya dipangkas, sholatnya di Muzdalifah. Lewat tengah malam, kalau bisa tunggu sampai subuh bagus, kalau nggak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya. Atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10, ini Idul Adha.
jemaah haji di Idul Adha ini mengerjakan salah satu dari 3 perbuatan yang semuanya wajib. Tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul, berkurban, atau jumrah aqabah, atau tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Cuman teman-teman kalau kita sudah kurban, kita juga sudah jumrah, ya, salah satunya kalau 3 sudah dikerjakan sudah boleh tahallul, ganti baju biasa, tapi tetap wajib dikerjakan. Cuma kalau antum masih baru kurban dan baru jumrah aqabah, belum tawaf ifadah, ini semuanya halal kecuali suami istri, belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa. Dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifadah. Dan jumrah aqabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu. Kalau yang kurban dan juga tawaf ifadah boleh sampai selesai haji, hari tasyrik, maksudnya di hari terakhir, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 dengan hari tasyrik. 11, 12 wajib, tanggal 13 sunnah. Ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja. Mereka menjamak duhur asar, jamak qasar takdim, maghrib isya, jamak di qasar isya ini di jamak takdim juga selama 3 hari. Dan tiap hari mereka cuma jumrah, melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki. Biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan Mina, ini tinggalnya di Mina. Ya. Kalau mereka meninggalkan Mina dikenal dengan nafar awal, tapi Allah alam saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini ya. Ini nafar awal, dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar thani. Tapi mestinya dikatakan adalah lebih ini boleh keluar dari jemaah haji di hari tanggal 12, tapi tanggal 13 lebih afdal. Kata Allah liman ittaqa. Itu kurang lebih ringkas masalah haji. Tentu fadilah haji banyak sekali tentunya. Di antaranya siapa yang pergi haji tidak rafath, tidak mengucapkan kata sayang, cinta, rindu kecuali pada pasangan halalnya, tidak fusuk menyentuh secara fisik, salaman, ciuman, pelukan, dan juga tidak jidal, berdebat-debat di haji. Maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur atau haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya. Juga dalam hadis lain dikatakan haji dan umrah dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kata para ulama dari ayat tadi, di mana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini, maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihi mussalatu wassalam. Ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Tadi sudah saya sebutkan tadi, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Karena di hari tasyrik, 4 hari itu, hari nahar atau hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13, ini 4 hari hari makan dalam Islam. Namanya hari makan, hari menikmati daging kurban. Dan di 4 hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan ini binatang ternak teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi, ada istilah hadyu. Hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji. Kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya. Kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban kan. Padahal sebenarnya ada istilah hadyu. Nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan Hudaybiyah, di mana Nabi SAW waktu mau umrah pada saat itu membawa hadyu dari Madinah. Hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah. Pada saat lagi selesai mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah. Jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak. Dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja. Tentu yang puncaknya di Idul Adha. Tapi kalau antum misalnya mau mengundang orang, sembelih, memberi makan orang lain, ini semua adalah perbuatan yang baik ya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Satu hal lagi kita ambil hukum di sini teman-teman dari ayat adalah Idul Kurban ya, Idul Adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari, sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba, kambing. Jadi kalau antum mau pelihara hewan, pelihara kambing. Maaf ini jangan tersinggung. Kalau ada teman-teman yang suka pelihara
kucing misalnya. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Abu Hurairah pernah pelihara